Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu fi kitabihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Terlalu ngoyo, artikan ngoyo. Karena sungguh-sungguh, tapi kalau ngoyo lebih dari sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang ditanggung oleh Allah padamu, itu menunjukkan bahwa terhapusnya mata hatimu dari dirimu. Jadi di dalam hidup ini ada yang sudah Allah tanggung, ada yang tidak. Ada yang harus dikasih effort lebih, ada yang harus tawakal. Contoh misalnya dari bentuk fisik kita, ini detak jantung kita ini Pak, ini lepas dari rekayasa dokter tidak. Itu sudah Allah otomatis sejak lahir diberi tugas yang terus berdetak selama ajal yang Allah tentukan. Kamu nanti berhenti ketika umur 63 dan terus otomatis. Ini kalau anggota tubuh yang lain bisa istirahat. Kita main bulu tangkis, pelan, nah tidur, besok sudah sehat lagi, fresh. Habis jalan kaki, jogging, kemudian siang habis tidur, kaki lepas lagi. Tapi kalau jantung berhenti bahaya. Dalam kondisi tidur, lemak tetap tugas jantung yang kasih Allah tugas supaya berdetak, memompa darah seluruh itu bekerja. Dan itu di luar akal kita. Itu sudah Allah jamin. Sampai Allah tertentu, sehingga ajal ini boleh, seharusnya kita menjaga kesehatan seharusnya. Dan itu sudah dilakukan Nabi. Tapi memastikan umur kita sekian itu tidak bisa. Ada orang yang kemarin saya di kantor lucu, ada yang bertanya, ini teman saya di kantor ini ya Pak, tapi hidupnya Nabi, dia nggak mau makan apa gorengan, nggak sehat, dia nggak mau makan santun gitu. Teman-teman, kalau akhirnya stroke juga, apa yang saya olahraga, tapi akhirnya saya begini juga hidup saya. Dia lupa bahwa Allah itu cuma berusaha, hasilnya itu bukan. Kalau sudah Allah menentukan ajal sekian, mohon maaf, mertua saya adalah dulu jamaah sini Pak, betul, kasih itu. Ini sudah mentakdirkan umur 62 Pak, wafat umur 62 tahun. Saya sebelum wafat itu mendampingi beliau, ikut selama kurang lebih hampir 3 tahun.
ngurus perusahaan yang beliau kelola. Kesana kemari menjelang ajal itu susah dibilang. Berarti saya masuk nggak berani galak seperti anak kandung atau istri. Karena kata dokter nggak boleh makan apa santan-santan itu kan sudah pernah sentuh. Saya nyetir aja kemana-mana itu. Boleh, ayo makan di apa nasi padang yang di Keramat Raya itu sederhana. Saya sampai apa teman-teman restoran yang enak. Ya coba berdoa ya Pak monggo. Mantu mana? Ya Allah, ayah kandung mungkin menolaknya agak berat. Tapi Pak yang makan nah ayam pop ya. Kalau itu betul ayam pop boleh. Ayam pop itu tidak menurut dokter tidak mengandung santan dan sehat. Benar ambil ayam pop dulu. Nah ketika namanya si pada bulan nasi kok kan disuguhkan Pak. Tapi kakak bangke. Oke Pak, sini saya ambil ke kakak. Boleh tak saya ngicip sedikit ya? Ini ya kan? Ya masa mertua saya tak boleh Pak? Ya boleh. Boleh. Saya kasih nasihat Pak. Itu saya direktur itu jadi positif Pak. Umur 70 tahun Pak, 72 tahun masih Pak. Mahathir Muhammad sekarang hampir 100 tahun mungkin. Jadi Perdana Menteri umur 92 tahun, Perdana Menteri tertua masih sehat Pak. Ya namanya umur orang kan beda-beda, masih begitu terus Mas. Repot. Jadi rupanya kehendak Allah dengan lingkungan yang memberi nasihat dan dokter ini tidak mampu mencegah penyebab kematian almarhum bapak saya. Nggak bisa. Di sini juga kalau program masak kambing segala saya betul Pak. Kan itu hal-hal yang tidak yang di luar kendali kita. Anda mau green seperti apa? Walaupun fi burujin musyayyadah, walaupun kau menghindari kematian di bunker yang tidak bocor pun, ya malah mati nggak ada udara. Ainama takun yudrikul maut walaupun fi burujin musyayyadah. Di mana kau berada, mati mengintaimu sesuai ajal yang Allah tentukan. Detak jantung itu disetting berapa ini berdetak, berapa juta detak. Walaupun di bunker ya sudah. Ada orang di Cirebon itu, orang Jakarta punya itu di Banjar. Itu kakaknya teman sekantor. Anu Pak, tinggal satu-satu ibunya. Begitu sampai sana rumahnya kosong. Ibunya sudah diungsikan oleh pemerintah setempat. Nah dia kok nggak punya pikiran untuk pergi kemana, tidur di rumah yang kosong itu. Itu sama istrinya, untuk anaknya kayak itu. Begitu sampai sana ada longsor surat, wafatlah dia syahid. Karena orang meninggal longsor kebakaran kebanjiran itu syahid. Ibunya malah kenapa di pengungsian? Tujuannya dia jenguk ibunya, anak-anak menyelamatkan ibunya diajak ke Jakarta. Tapi malah dia yang dipanggil oleh Allah. Logikanya masih sehat. Ibunya sudah rentah 70 tahun lebih. Malah harus selamatkan diri. Jadi logika model seperti itu lepas daripada akal kita. Maka di sini yang perlu kita perjuangkan adalah yang tidak dijamin itu apa? Apakah besok lagi kita suruh atau suruh itu belum terjamin. Kan ada namanya wahsi itu budaknya belum masuk Islam, langsung dibedah itunya, dimakan jantungnya, pokoknya sadis. Wahsi itu yang paling dibenci Rasul. Nggak suka kepanangan dari syahid gara-gara wahsi. Orang seperti itu malah masuk Islam yang tadinya itu menjadi kesayangan Rasulullah. Hindu juga bersyahadat. Siapa yang menyangka? Atau sebaliknya sahabat. Sahabat itu setiap hari sholat sama Rasulullah. Ya Rasulullah ini miskin boleh beternak 1, 2 sampai menjadi ratusan kali. Yang tadinya 5 hari 5 kali sehari full sholat sama mulai maghrib kan kelihatan masih ngurusin kambing. Bulan berikutnya Isya kan kelihatan sampai nggak ke masjid, sampai Jumatan nggak datang. Tuh nanti zakat baru itu zakatnya motornya dibuang. Apa kata Allah? Ini dikasih zakatnya kurus yang kecil. Akhirnya telah mati dalam keadaan zuhur. Jadi
menyangkut masalah kehidupan kita. Bahwa nanti nafsu bimayi nanti tamu kita nggak tahu akan mati di mana. Maka dari nafsu maka tak sebuah kita nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Cuma tugas kita suruh berusaha saja. Ada seorang perusahaan besar udah menyiapkan etos kerja. Karyawan etos kerjanya di briefing sedemikian rupa, dikasih absen jeblok yang tidak boleh ketinggalan. Kemudian finance-nya, kestabilan cash flow perusahaannya dijaga dengan baik. Pokoknya perfect perusahaan dolar. Tapi di luar dolar dari 2.500 menjadi 17.000 jadi 200.000 kolek. Bukan dolar tadi. Nah, bagi kita yang punya jiwa, punya rohani yang ingin dekat kepada Allah, tentu tidak mengandalkan hanya logika-logika. Contoh kecil misalnya, itu contoh perusahaan di luar. Saya kemarin pulang ke Surabaya, saya tempuh di Banyuwangi, berdiri saya tempuh 5 hari nyetir sendiri Pak. Tapi kalau pakai Avanza saya nggak berani karena terlalu capek ya. Pakai Innova kalian kita sini Surabaya bisa 9-10 jam dan asik. Tugas saya, kita semua hanya servis mobil, kemudian cek tekanan ban, kemudian sebagai driver maksimal 4 jam harus istirahat, itu aja. Mobil sudah bagus kondisinya, kita fisik sehat, istirahat. Kemudian selebihnya ya Allah itu. Kan kita nggak bisa ngatur semua perjalanan. Tiba-tiba di Batam itu banyak Pak. Petani yang bakar anak, jerami habis panen. Kan itu nggak merasa bersalah. Sampai dulu pernah kecelakaan gara-gara tiba-tiba hasil bakaran kabun itu pekat sekali sehingga jarak pandang nggak kelihatan, sehingga terjadi kecelakaan beruntun. Berarti kan bukan kendali kita. Kendali kita hanya kondisikan mobil fisik yang bagus, makan yang cukup, di luar itu apa? Masa Anda bisa jangan bakar, nggak bisa. Ada tiba-tiba hujan, maka jalur Nawi Solo Raya itu suka ada hujan mendadak. Ini yang sering mudik ke Jawa Timur, Jawa Tengah tahu. Kalau udah tiba-tiba datang jangan pandang hilang. Ada blank spot seketika, atau ada air genangan bisa saja selek ban kita kalau kecepatan tinggi. Itu contoh saja bahwa tugas kita hanya mengendalikan yang ada di kendali kita. Selebihnya Allah. Selebihnya Allah. Itu banyak contoh seperti itu. Nah, kita yang sudah dijamin oleh Allah itu jangan terlalu diseriusi. Seriusi yang belum dijamin oleh Allah. Sepulang dari Kediri, kemudian ada saya sholat subuh di rest area 302 itu bagus. Itu masih banyak jamaah sholat subuh. Sampai area itu mesinnya bagus-bagus. Penuh. Saya mikir nanti saya ini kalau bukan kehendak Allah orang-orangnya nggak mungkin dia sholat subuh. Kalau tadi gerakan hatinya nggak dicintai, karena lelah nyetir itu. Sampai saya tahu dari Kediri, waktu itu subuh, saya harus nyampe sholat subuh ini yang bergerak. Ternyata di situ banyak juga orang yang lelah bersujud kepada Allah. Kalau enggak mending terus satu di area tidur. Tapi jangan bergerak karena tidurnya kepada Allah. Dan ini yang disebut dengan sesuatu yang belum dijamin harus diupayakan. Dan itu menjadi happy. Siapa yang jamin kita husnul khotimah? Ada. Harus kita sendiri effort. Biasanya mankanat bidayah khairun fa'aqibathu khair. Barang siapa yang awalnya itu baik, maka akhirnya akan baik juga. Barang siapa yang effort sungguh-sungguh untuk ingin husnul khotimah matinya, maka Allah kasih dunia. Nah, itu yang terjadi. Sehingga yang sudah dijamin jangan terlalu serius lah. Rizki, umur, jodoh itu udah Allah jamin. Apa kita kan sudah jangan bisa. Ustaz, saya nanti gimana? Apa maksud gimana? Itu anak saya masih kecil, masih SD kelas berapa? Saya harus sekarang berumur hampir 60. Kalau saya meninggal anak saya siapa yang ngurus? Tidak usah mikir begitu. Ngapain? Istri saya gimana? Nah, malah jangan istriku sengsara dari kamu karena ekonomi pas-pasan. Apalagi kalau istrinya masih muda, Pak. Setelah kau nikah
lebih kepada anak istrinya, merawat baik dengan anak istrinya, beri nafkah yang paling baik pada istrinya, Allah akan kasih rezeki yang berlimpah. Ingat dulu ada pengusaha namanya Pecel Lele Lela ya, yang sekarang jadi pengusaha sukses. Awalnya dia berpikir matematik, Pak. Saya kalau masih istri terlalu banyak, bagaimana usaha saya? Pilih ngasihnya. Itu di bukunya saya baca dan di Metro TV pernah diwawancara. Saya kasih cuma 15.000 istri saya, 10.000. Sisanya buat saya usaha. Wah, itu bahaya secara agama. Karena akal yang dipakai. Padahal Rasul berkata, bahagiakan anak istrimu, Allah akan kasih rezeki berlimpah. Kasih lebih, sehingga apa? Ketika dia usaha, istrinya bilang gas habis Pak. Lu duitnya 15.000, bingung. Usahanya gak tenang. Anak nangis minta jajan. Asal saja itu suatu pengajian kayak gini. Makanya masjid itu ngaji itu penting. Zikir is oke, is good, tapi ngaji itu nomor 1. Rabbana wa ba'ath bihi rasulan minhum ya Allah kata Nabi Ibrahim utuslah besok anak cucuku rasulan minhum, suatu nabi rasul di antara mereka. Dan walihim ayatika yang akan membaca ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab dan mengajarkan kita. Jadi ngaji itu mengajarkan kita Allah. Itu doa Nabi Ibrahim dan itu apa akhlak Rasulullah. Ngaji, belajar. Ini sudah bagus. Berrutin atau lama. Ini termasuk sunnah Rasul. Karena kalau dengan ngaji begini, saya rasa terjaga sampai hari kiamat. Tapi kalau mementingkan individu, oke, dikir gak jelek. Tapi yang berkontribusi terhadap Islam yang berkiamat ya ngaji. Karena ilmu disampaikan dari Rasul hadis-hadisnya macam-macam. Sehingga ngaji itu penting, zikir juga penting. Tapi untuk menjaga keislaman yaitu perlu ngaji. Asyurul Rahman al-Abdi wa rizquhu alladhi yasulu bihi wa mawjudi. Yang sudah ditanggung oleh Allah adalah rizki yang dapat dihasilkan atas keberadaan dia di dunia. Allah bukan mulut pasti Allah sediakan. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan sarana-sarana kerja kalian. Itu di dalam Al-Quran. Sehingga tadi Lela itu akhirnya dikasih istrinya 50.000 berapa supaya kita setelah pergi pasrah di sholat dan istriku supaya tenang. Jangan sampai kita kerja istri saya pinjaman online Pak, repot. Kalau di zaman sekarang anak-anak yang masih muda yang masih produktif kerja banting tulang siang malam pulang, istrinya utang pinjam banyak. Apa nggak seperti itu? Karena apa belanjanya murah, tidak sedikit seperti itu. Dia kasih 50.000 per hari, tenang istrinya, usahanya maju. Nah di sini itu tugas kita hanya seperti itu saja. Wa ma'na qanimat manan Allah Ta'ala takafala bidzalika wa lam yubadan wa lam yudrik min ijtihan kisah. Tugas kita cuma kalau misalnya ada TNI Polri ya tugas pagi berangkat ke kantor kita, apel yang betul, jangan sampai korupsi waktu, apel siaga. Kalau di perusahaan swasta ya kerja yang bagus, nikmati pekerjaan itu, etos kerja yang tinggi sehingga perusahaan bisa menghargai kita dengan gaji dan bonus just not more. Anda nggak boleh pilih rezeki atau kita rezeki orang lain. Tentu antara direktur dengan karyawan beda gajinya karena tanggung jawabnya lebih besar. Tapi yang diinginkan oleh Allah adalah Anda menjadi sebab untuk rezeki. Walaupun karena mobil arti wajah alam yang sampai bulan. Tentu kayak petani hanya menanam, menjaga rumput, kasih obat. Yang membuat padi ini dia Allah. Wawalladzi ambatakum fil ardi nabatan. Dialah yang menumbuhkan tumbuhan di bumi sampai matahari setiap hari menjaga menaikkan matahari itu menyebabkan tumbuhan itu aja. Fa'at ba'asa babar Nabi Yusuf mengikuti sebab. Maka Nabi Yusuf itu terkenal Nabi yang ekonom, kalau jelaskan ekonom atau menteri keuangan atau menteri pertanian saya nggak ngerti. Yang jelas Nabi Yusuf mengatur bendahara kerajaan supaya tidak bangkrut. Kalau ketika panen
dia simpen, bulir-bulir panen itu diikat ditaruh di lubung padi seperti kakek moyang dulu kita. Sekarang nggak ada di Pak. Saya kalau pulang ke kampung itu padi boro-boro diikat Pak. Sudah di sawah, sudah dibeli pedagang begini habis jadi uang. Kalau dulu nggak diikat sampai panen berikutnya nanti diselek jadikan beras. Nah betul Nabi Yusuf itu sampai 7 tahun nanti ada musim ceklik masih bisa makan padi yang disimpan tadi, bukan koyak-koyak. Nah begitu tahun berikutnya dia ada panen lagi dalam waktu ceklik 7 tahun aman. Sama dengan kita. Kalau kita pintar simpan gaji misalnya kan bukan koyak-koyak, butuh kita apa? Anak kuliah bayar, ini bayar, selesai. Tidak kebayar modal ibadah. Nah itu maksud perintah Allah begitu saja. Tidak lebih untuk kemudian mengumpul harta sehingga lupa bersujud. Wa farqul ibad anhu. Nah dengan terlalu sungguh-sungguh memikirkan 3 menit lagi, memikirkan ekonomi sehingga dia lupa bersujud, itu ditegur, lupa. Dan mohon maaf, kerja sekarang dirubah bukan kerja keras, kerja cerdas. Kerja keras tok kalau nggak ada duitnya percuma. Sekarang di luar negeri tuh Pak, saya punya agen ekspor impor di luar negeri, sudah jarang yang ke kantor kerja, kecuali yang bagian lapangan. Nah kita di Indonesia ini masih belum ada budaya begitu, orang ke kantor boros pensi, online. Maka ada perusahaan korporasi apa itu yang terbaik di dunia ada di Indonesia itu layanan. Karena hanya 10 tahun yang bagian lapangan dari sana ke Priok urusin itu barang datang, urusin dokumen, informasinya sekarang pesawat aja bisa kelihatan nyampe mana dikit ini, sampai bikin nomor di kantor. Kan di online kelihatan kalau pesawat sekitar 15 kendaraan, tinggal informasi itu 15 kendaraan bagian lapangan jalan. Itu namanya kerja cerdas, bukan kerja keras. Karena kerja keras petani dari pagi sampai sore. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nggak berdoa, tidak mau sholat atau sunnah, tapi yang nggak ada juga sampai meninggalkan sujud. Padahal sujud itu salah satu yang menyebabkan kita besok tidak ditanggung menjadi ditanggung. Maka sebagai penutup Allah berfirman dalam surat Al-Hajj bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati. Perintahkanlah anak istrimu untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Sabarlah membimbing anak istri sholat. Terus sabar. La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta kepadamu rizki kata Allah. Nahnu narzuquka. Justru aku yang mencukupi rizki. Nah dari ayat ini disimpulkan bahwa perbaiki sholatmu, insya Allah rizkimu akan diperbaiki oleh Allah. Jangan terbalik, malah mencari rizki lupa sholat. Nah rizki itu pasti halal, rizki itu pasti bermanfaat bagimu, rizki itu pasti bermanfaat bagi anak istri. Beda dengan harta, mata. Bisa jadi dengan uang banyak yang bukan rizki dia bermaksiat. Itu bedanya. Nanti ada bab khusus. Jadi kesimpulannya yang sudah ditanggung oleh Allah lakukan dengan baik, tapi tidak menjadi fokus utama. Kerja yang baik ya memang itu tugas kita seperti Nabi Yusuf, seperti Rasulullah berbisnis untuk jadi nabi semua mencari makannya dengan bekerja. Adam sampai baginda Rasulullah SAW. Nabi Daud beliau adalah pencipta senjata besi, dijual sana kemari. Semua nabi begitu. Tapi nabi itu di sela-sela bekerja untuk menyongsong rezeki Allah punya misi dakwah agar supaya manusia itu sujud. Dan kalau sudah sujud berarti kelak ada harapan di akhirat. Sehingga jangan bilang sampai Pak. Ada orang ngomong Ustaz, sampai banget ya hidup ini mesti berbuat baik. Benar, salah. Sekarang dipikir. Wa in ta'ibta fil khairi fa inna ta'ab yazul. Seandainya engkau lelah dalam melakukan kebaikan, maka lelahnya akan hilang. Ada buliman itu menyingkirkan penghalang bicara tuli. Orang mau
baik, misalnya ini mau ngaji, lelah juga subuh-subuh gitu. Tapi lelahnya sampai kapan sih? Paling 63 tahun. Kalau ada yang bonus 70 tahun, alhamdulillah. Lelah itu kan habis. Fa'inal khairu yadul yabqa. Tapi kebaikan yang melelahkan itu akan abadi. Ada apa? Wa in taladzatna bil asas fa'inal asas yazul. Seandainya kau menikmati maksiat, maka nikmatnya akan hilang dalam waktu sekejap. Saya bercontoh, maksiat yang enak apa? Apa saja? Apa? Tapi enak kata orang-orang. Mabuk, minuman keras, jangan narkoba. Katanya enak flavor macam-macam. Nggak lama hancur badan. Orang yang nyontek itu tiba-tiba belum mati, rusak. Saya punya teman sekarang sudah bertobat dan mudah-mudahan mampu sekali dosanya. Dulu mabuknya kuat. Waktu masih muda, begitu umur sekitar 55, khususnya bocor. Kenapa kata dokter ini akibat waktu kau masih muda, khususnya tipis bocor. Udah susah Pak, dioperasi ditempel usul udah berat. Akhirnya pasrah, cuma sekali rumah sakit pasrah banyak pikir. Nah nikmatnya dia, ini pengakuan dia, cuma berapa tahun? Habis itu 40 tahun sakit, masuk keluar rumah sakit. Maka nikmat yang katanya itu akan hilang dalam waktu sekejap. Padahal asam jatuh, tapi dosanya itu abadi kalau dia nggak bertobat sampai akhirat ada catatan itu. Menipu, ganggu istri orang, mengambil hak orang, menganiaya anak istri, kalau anak istri dosa. Tapi hilang sebentar. Oleh karena itu, ini yang capek tapi sebentar ini besok pahalanya akan abadi. Kita kasih kepada sudah apa? Orang lain juga ba'innahu yang lamuna kama ta'lamu. Mereka yang ahli maksiat, yang tak mau bersujud, yang korupsi, yang macam-macam sampai jadi itu lelah juga sebenarnya. Kama ta'lamu seperti kalian berbuat baik orang. Akan tetapi ayat terakhirnya wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Mereka bisa tidak ada harapan dengan berbuat dosanya. Kita punya harapan. Malah yarjun, kita punya harapan. Sedikit berbagi, uang kita berkurang untuk acara itu. Kas kita berkurang, sedikit effort untuk ngaji lelah. Tapi ada harapan. Beda dengan yang nikmat-nikmat kemaksiatannya, kenikmatannya kan misalnya bapak subuh-subuh itu nikmat nanti kasih wah nanti dulu siap-siap pasang masjid. Ya mungkin nikmat secara fisik, tapi nggak tahu nanti puluhan meninggal dia nggak punya harapan ya. Betul lah. Nah itu kesimpulannya sehingga mari yang tidak ditanggung oleh Allah berupa husnul khotimah kita kasih perhatian lebih, nggak boleh lelah. Jemaahnya malah keluar antara ayu sekarang sampai kita tidur pada akhirat. Nah itulah kira-kira pesan daripada kita saya mengatakan kali ini. Mudah-mudahan saya pribadi bisa mengamalkannya dan bapak-bapak yang sudah merasa ibadah setiap hari ini tidak boleh berhenti di situ, terus istiqomah sampai ajar menjemput kita sehingga sama-sama kita bisa berjaya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala amin. Allahumma shfi marḍana wa marḍi Allahumma shfi marḍana wa marḍi Allahumma shfi marḍana wa marḍi shifa'an yughadiru saqama. Amin. Allahumma aj'alna ajran ma'quma. Amin. Allahumma min ba'dihi ma'sum. Amin. Ya rahman rahim. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu
buku Sirah Nabawiyah Syekh Abdurrahman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.